Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman semua. Salam hukum pidana. Teman-teman semua, selamat bertemu kembali di kelas hukum pidana, di mana kita kali ini kita akan membahas mengenai alasan pembenar di dalam hukum pidana. Teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan apa yang diharapkan oleh kita semua. Sebelum kita masuk di dalam pokok pembahasan kita kali ini, saya akan mereview dulu terkait adanya unsur dari tindak pidana. Nah, teman-teman semua, di dalam unsur tindak pidana ada dua. Yang pertama adanya unsur formil dan unsur material. Teman-teman semua sudah mengetahui daripada penjabaran dari unsur tindak pidana formil ataupun material. Saya akan mereview sedikit dari unsur formil dan material di sini. Unsur formil dari unsur tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang terhadap perbuatan itu bertentangan atau dilarang oleh undang-undang. Nah, di dalam unsur formil, teman-teman, ini harus terpenuhi, ya, harus dipenuhi oleh si pelaku atau oleh si terdakwa. Nah, terhadap suatu perbuatan yang masuk dalam unsur formil di sini adalah semua perbuatan, apa-apa saja perbuatan itu yang telah tercantum di dalam aturan perundang-undangan yang telah dilarang serta adanya sanksi. Jadi, apabila kita melihat unsur formil di sini, suatu perbuatan yang telah dilarang dan juga adanya sanksi, itulah masuk di dalam unsur formil. Yang kedua adanya unsur material. Unsur material di sini, di samping perbuatan tersebut tercantum di dalam unsur formil, yaitu bertentangan dengan undang-undang, terhadap perbuatan itu pun dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan, ya, di dalam unsur material. Kemudian, teman-teman semua, ada juga unsur objektif dan subjektif. Nah, di dalam unsur objektif, yaitu merupakan syarat mutlak, ya, atau syarat yang harus dimiliki oleh si pembuat kejahatan, yang mana ataupun yang dibuat oleh si pembuat delik, yaitu harus adanya unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum. Untuk menentukan apa adanya unsur melawan hukum dan unsur tambahan atau pemberat di sini, untuk menentukan tentang tindak pidana yang dilakukannya. Nanti teman-teman bisa melihat, ya, adanya perampasan barang, ya, perampasan aset yang dilakukan oleh pemerintah, yang mana di dalam hal ini didapat dari si pelaku hasil daripada kejahatan. Itu untuk menentukan jenis tindak pidananya. Kemudian yang kedua unsur subjektif. Nah, unsur subjektif di sini yaitu unsur yang berkaitan dengan diri pelaku tindak pidana. Apa itu, ya, yang masuk dalam unsur subjektif? Ya, teman-teman sudah mengetahui. Ya, saya hanya mengulas yang adanya unsur kesengajaan atau disebut sebagai dolus, ya. Maka dalam kitab undang-undang hukum pidana ada dengan sengaja, ada dengan maksud, dan nanti akan kita lihat nih, apa sih perbedaan ataupun dengan niat, nanti di situ akan kita lihat perbedaan-perbedaannya di sini. Nah, kemudian yang berikutnya dalam unsur subjektif adalah adanya kealfaan atau kulfa. Kemudian juga ada niat, forenemen atau disebut sebagai mens rea, yang lebih condong di dalam niat atau forenemen atau mens rea ini adalah condong kepada tindakan, ya. Condong kepada tindakan.
Kemudian ada ogwer atau disebut dengan maksud ya, atau maksud. Nah, di dalam ogwer di sini lebih condong kepada perkataan yang mana akan terlihat perbedaan antara niat dengan maksud, ya, kemudian yang dilakukan oleh si pelaku. Dalam hal ini ada juga hal yang lain, yaitu dengan rencana terlebih dahulu atau perencanaan atau disebut sebagai made for bedah thread. Ya, ini harus dimiliki sebagai unsur subjektif yang ada dalam diri pelaku. Dan yang terakhir adalah perasaan takut atau disebut sebagai fresh. Ya. Nah, kemudian teman-teman semua, dalam hukum pidana juga, seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana bila memenuhi dua hal. Yang pertama adalah adanya perbuatan sifat melawan hukum, dan yang kedua adanya kesalahan daripada si pelaku. Nah, perbuatan yang didakwakan tersebut itu harus terpenuhi sebagaimana rumusan tindak pidana, sebagaimana sifat melawan hukum. Tentunya harus terpenuhi sifat melawan hukum formal dan material. Ini harus terpenuhi dulu terhadap seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan didakwakan apabila si terdakwa tidak adanya kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan, berarti dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam dua hal ini, alasan-alasan pidana tersebut, dua hal tadi, yaitu sifat melawan hukum ataupun adanya kesalahan, di dalam KUHP itu termasuk dalam bab tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Nah, berikutnya adalah alasan-alasan yang menghapuskan pidana ya di sini. Ada dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah setelah teorinya ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf, ada alasan penghapusan, ada alasan penghapus penuntutan. Nah, tiga hal inilah yang akan dibahas di kelas kita ya. Yang saat ini kita akan bahas mengenai alasan pembenar. Apa sih yang disebut dengan alasan pembenar itu? Alasan pembenar itu yaitu alasan menghapus sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa itu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan alasan pemaaf yaitu menghapuskan kesalahan terdakwa. Kalau alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya, kalau alasan pemaaf menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum dalam alasan pemaaf ya. Jadi si pelaku ini jelas melakukan suatu peristiwa pidana, adanya sifat melawan hukum, ya, adanya kesalahan. Tapi karena ada alasan pemaaf terhadap si pelaku tadi tidak dapat dituntut di sini, tidak dapat dipidana karena tidak adanya kesalahan. Jadi hapuskan kesalahannya. Kita akan kupas nanti di dalam pertemuan-pertemuan dalam hukum pidana ini. Kemudian alasan penghapusan penuntutan. Nah, bukan ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Jadi di dalam penghapus penuntutan tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan. Nah, di dalam alasan penghapusan penuntutan, pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya itu kepada masyarakat, sebaiknya terhadap si terdakwa ini tidak diadakan penuntutan. Nah, ini alasan penghapusan penuntutan. Kemudian di dalam KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan alasan penghapusan pidana dan perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. Di dalam KUHP hanya menyebutkan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana saja. Kemudian di mana kita menemukan? Timbul pertanyaan, di mana kita menemukan alasan pembenar dan pemaaf ini? Nah, ini dikembangkan ya, dikembangkan di dalam doktrin dan jurisprudensi. Alasan penghapus pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu strafrechtslingtinggrond ya, yang diartikan sebagai keadaan khusus. Nah, sebagai keadaan khusus yang tidak dibuktikan oleh terdakwa.
Nanti teman-teman bisa melihat perbedaan daripada hal-hal tersebut di atas. Kemudian, dalam ilmu hukum pidana, alasan hukum pidana itu dibedakan menjadi dua, umum dan khusus ya. Kalau umum, itu alasan penghapus yang berlaku umum itu tindak pidana itu disebut dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 44 yang hilang ingatan ya, makanya teman-teman sering mendengar, kadang-kadang menjadikan bahan candaan ya dengan pasal 44 ini. Nah, kemudian alasan pidana khusus, yaitu alasan penghapus pidana yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu. Di dalam tindak pidana khusus ini, contohnya apa? Delik aduan. Dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada delik aduan. Tidak dapat dituntut suatu peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa, tidak dapat dituntut seorang terdakwa yang telah melakukan suatu peristiwa apabila tidak ada aduan daripada si korban atau si pengadu. Nah, apabila memang ada aduan daripada si korban, maka dapat dituntut terhadap si pelaku tadi. Nah, kemudian juga jenis-jenis alasan penghapus pidana. Sesuai dengan ajaran Daderstrafrecht, alasan penghapus pidana ini dibedakan menjadi alasan pembenar dan pemaaf. Alasan pembenar atau rechtvaardigingsgrond adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, baik itu yang berkaitan dengan strafbaarvet ya, ataupun actus reus di dalam sistem common law. Dan alasan pemaaf yang keduanya, alasan pemaaf ini yaitu skuldwetsleutigngsgrond, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan yang sudah tadi kita bahas. Menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana. Ini berkaitan dengan kulpabilitas atau disebut dengan mens rea di dalam common law atau common law system. Nah, di dalam alasan pembenar, teman-teman semua, atau disebut sebagai rechtvaardigingsgrond ini, harus terpenuhinya unsur objektif. Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar, memenuhi unsur objektif, ini harus terpenuhi. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat adanya pembelaan terpaksa atau nudwer. Kita melihat di dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak dipidana, ya, tidak dipidana. Siapa saja yang tidak dipidana di sini? Sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 49 ini, yaitu mereka-mereka yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa. Untuk siapa? Untuk diri sendiri atau orang lain? Ya, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun harta benda orang lain. Yang disebabkan adanya serangan atau ancaman ya, yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Nah, ini sudah terjadi teman-teman semua. Kejadian yang sudah viral beberapa saat yang lalu. Seseorang dibegal, ya ternyata begalnya yang mati. Pada saat itu si pembegalnya mau mengambil barang milik si korban. Karena korbannya memiliki bela diri seumpamanya atau jago kungfu, ya, ternyata dilawan dan mengakibatkan patah tulangkah hingga kematiankah dari si pelaku. Nah, terhadap si korban itu dapat dipidana mengacu kepada pasal 49. Nah, ayat 1-nya. Kemudian ayat 2-nya juga tidak dapat dipidana apabila pembelaan terpaksa tersebut itu disebabkan keguncangan jiwa yang hebat akibat adanya serangan. Nah, mengenai pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di sini, ada hal pokok yang harus kita ketahui. Tidak dapat dipidana itu harus terpenuhi dulu hal pokoknya. Apa? Karena adanya serangan. Bila mana ada serangan, ada pembelaan, maka tidak dapat dipidana si korban. Bukan berarti ada si pelaku, dia belum menyerang, kita dahului untuk menyerang. Itu beda lagi ceritanya. Ya. Akan tetapi si pihak eksternal, ya faktor eksternal ini mulai menyerang kepada si korban, barulah itu dapat dikatakan masuk dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah,
Kemudian yang berikutnya adalah tadi ya, pertama ada adanya serangan, yang kedua ada pembelaan. Ada pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan tadi. Seorang perempuan contohnya, seorang perempuan masuk gang jam setengah 3 pagi sendirian, di situ ada kelompok laki-laki dalam keadaan mabuk, si perempuan tersebut disamperin, dicandain, diolok-olok, hingga mau dirampas kemerdekaannya. Mohon maaf, dirampas kehormatannya. Ada serangan tuh dari luar. Kemudian si perempuan tersebut melakukan perlawanan, kayak jago kungfu nih. Tumbang semua, babak belur semua. Ada yang lari lapor ke polisi, dipukulin. Nah, terhadap si perempuan ini tidak dapat dipidanakan. Sebagaimana pasal 49 ayat 1. Kemudian pasal 50 itu melaksanakan ketentuan undang-undang. Hal pokok ini, penjabaran dari pasal 49 ini ada di dalam pasal 50. Tidak dapat dipidanakan apabila melaksanakan ketentuan undang-undang. Dan juga pasal 51-nya yaitu atas perintah daripada jabatan. Nah, pembelaan terpaksa atau disebut nudware excess ini sebagaimana pasal 49 sudah tadi kita singgung, yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan pembelaan terpaksa juga. Namun karena serangan tersebut menimbulkan goncangan jiwa yang hebat, maka pembelaan tersebut menjadi berlebihan dengan syarat nih, kemampuan batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dan kegoncangan jiwa yang hebat. Kegoncangan jiwa ini disebabkan karena faktor apa? Faktor serangan eksternal. Nah, ini yang di nudware excess ya, bagaimana pasal 49 ayat 2. Kemudian apabila kita melihat di pasal 50, teman-teman, yaitu apabila seseorang karena melaksanakan tugas sebagaimana undang-undang itu tidak dipidanakan. Contohnya apa? Penembak juru tembak yang melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan itu tidak dapat dipidanakan. Ya. Sedangkan di pasal 51-nya yaitu untuk perintah sebagaimana melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah jabatan. Contohnya apa? Seumpamanya ada peperangan konflik perang ya, yang menyerang suatu wilayah. Diperintahkan untuk menyerang kembali, dan pada saat melakukan penyerangan itu di pihak lawan ada yang meninggal dunia akibat tembakan-tembakan yang dilakukan. Nah, terhadap penembak ini tidak dapat dipidanakan. Ini di dalam pasal 51. Kemudian, teman-teman semua, di dalam nudware excess juga kita dapat melihat pasal 48 ya. Pasal 48 yaitu barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa atau permah tidak dipidana. Nah, contohnya apa pasal 8 ini? Ada tekanan psikis terhadap korban ya, yang datang dari luar untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan si subjek. Nah, ini tidak dapat dipidanakan. Dan juga daya paksa atau disebut sebagai overmah sebagaimana pasal 48 ini merupakan daya paksa relatif atau disebut juga sebagai vis compulsiva, ya, yang mana KUHP tidak menjelaskan pengertian daya paksa secara luas. Ya. Namun pengertian daya paksa di sini di dalam memori Van Toelichting atau di dalam memori penjelasan dilukiskan sebagai setiap kekuatan, paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan. Dalam daya paksa, orang berada dalam doing posisi sifat daya paksa dari luar. Karena dorongan dari luar sangat kuat, ya lebih kuat, hanya dia mau tidak mau harus melakukan daya paksa itu. Nah, ini sebagai gambaran bagi teman-teman semua, ya, di dalam alasan pembenar. Itu teman-teman yang disampaikan di dalam pertemuan kita hari ini. Ya, kita akan lanjut di dalam sesi yang berikutnya di dalam pembahasan alasan pemaaf. Ya. Demikian teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum pidana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman semua. Salam hukum pidana. Teman-teman semua, selamat bertemu kembali di kelas hukum pidana, di mana kita kali ini kita akan membahas mengenai alasan pembenar di dalam hukum pidana. Teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan apa yang diharapkan oleh kita semua. Sebelum kita masuk di dalam pokok pembahasan kita kali ini, saya akan mereview dulu terkait adanya unsur dari tindak pidana. Nah, teman-teman semua, di dalam unsur tindak pidana ada dua. Yang pertama adanya unsur formil dan unsur material. Teman-teman semua sudah mengetahui daripada penjabaran dari unsur tindak pidana formil ataupun material. Saya akan mereview sedikit dari unsur formil dan material di sini. Unsur formil dari unsur tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang terhadap perbuatan itu bertentangan atau dilarang oleh undang-undang. Nah, di dalam unsur formil, teman-teman, ini harus terpenuhi, ya, harus dipenuhi oleh si pelaku atau oleh si terdakwa. Nah, terhadap suatu perbuatan yang masuk dalam unsur formil di sini adalah semua perbuatan. Apa-apa saja perbuatan itu yang telah tercantum di dalam aturan perundang-undangan yang telah dilarang serta adanya sanksi. Jadi, apabila kita melihat unsur formil di sini, suatu perbuatan yang telah dilarang dan juga adanya sanksi, itulah masuk di dalam unsur formil. Yang kedua adanya unsur material. Unsur material di sini, di samping perbuatan tersebut tercantum di dalam unsur formil, yaitu bertentangan dengan undang-undang, terhadap perbuatan itu pun dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan, ya, di dalam unsur material. Kemudian, teman-teman semua, ada juga unsur objektif dan subjektif. Nah, di dalam unsur objektif, yaitu merupakan syarat mutlak, ya, atau syarat yang harus dimiliki oleh si pembuat kejahatan, yang mana ataupun yang dibuat oleh si pembuat delik, yaitu harus adanya unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum. Untuk menentukan apa adanya unsur melawan hukum dan unsur tambahan atau pemberat di sini, untuk menentukan tentang tindak pidana yang dilakukannya. Nanti teman-teman bisa melihat, ya, adanya perampasan barang, ya, perampasan aset yang dilakukan oleh pemerintah, yang mana di dalam hal ini didapat dari si pelaku hasil daripada kejahatan. Itu untuk menentukan jenis tindak pidananya. Kemudian yang kedua unsur subjektif. Nah, unsur subjektif di sini yaitu unsur yang berkaitan dengan diri pelaku tindak pidana. Apa itu? Ya, yang masuk dalam unsur subjektif. Ya, teman-teman sudah mengetahui. Ya, saya hanya mengulas yang adanya unsur kesengajaan atau disebut sebagai dolus. Ya. Maka dalam kitab undang-undang hukum pidana ada dengan sengaja, ada dengan maksud, dan nanti akan kita lihat apa sih perbedaan ataupun dengan niat. Nanti di situ akan kita lihat perbedaan-perbedaannya di sini. Nah, kemudian yang berikutnya dalam unsur subjektif adalah adanya kealfaan atau kulfa. Kemudian juga ada niat, forenemen atau disebut sebagai mens rea, yang lebih condong di dalam niat atau forenemen atau mens rea ini adalah condong kepada tindakan, ya. Condong kepada tindakan.
Kemudian ada ogwer atau disebut dengan maksud ya, atau maksud. Nah, di dalam ogwer di sini lebih condong kepada perkataan yang mana akan terlihat perbedaan antara niat dengan maksud, ya, kemudian yang dilakukan oleh si pelaku. Dalam hal ini ada juga hal yang lain, yaitu dengan rencana terlebih dahulu atau perencanaan atau disebut sebagai made for bedah keren. Ya, ini harus dimiliki sebagai unsur subjektif yang ada dalam diri pelaku. Dan yang terakhir adalah perasaan takut atau disebut sebagai fresh. Ya. Nah, kemudian teman-teman semua, dalam hukum pidana juga, seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana bila memenuhi dua hal. Yang pertama adalah adanya perbuatan sifat melawan hukum, dan yang kedua adanya kesalahan daripada si pelaku. Nah, perbuatan yang didakwakan tersebut itu harus terpenuhi sebagaimana rumusan tindak pidana, sebagaimana sifat melawan hukum. Tentunya harus terpenuhi sifat melawan hukum formal dan material. Ini harus terpenuhi dulu terhadap seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan didakwakan apabila si terdakwa tidak adanya kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan, berarti dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam dua hal ini, alasan-alasan pidana tersebut, dua hal tadi, yaitu sifat melawan hukum ataupun adanya kesalahan, di dalam KUHP itu termasuk dalam bab tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Nah, berikutnya adalah alasan-alasan yang menghapuskan pidana ya di sini. Ada dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah setelah teorinya ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf, ada alasan penghapusan, ada alasan penghapus penuntutan. Nah, tiga hal inilah yang akan dibahas di kelas kita ya. Yang saat ini kita akan bahas mengenai alasan pembenar. Apa sih yang disebut dengan alasan pembenar itu? Alasan pembenar itu yaitu alasan menghapus sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa itu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan alasan pemaaf yaitu menghapuskan kesalahan terdakwa. Kalau alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya, kalau alasan pemaaf menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum dalam alasan pemaaf ya. Jadi si pelaku ini jelas melakukan suatu peristiwa pidana, adanya sifat melawan hukum, ya, adanya kesalahan. Tapi karena ada alasan pemaaf terhadap si pelaku tadi tidak dapat dituntut di sini, tidak dapat dipidana karena tidak adanya kesalahan. Jadi hapuskan kesalahannya. Kita akan kupas nanti di dalam pertemuan-pertemuan dalam hukum pidana ini. Kemudian alasan penghapusan penuntutan. Nah, bukan ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Jadi di dalam penghapus penuntutan tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan. Nah, di dalam alasan penghapusan penuntutan, pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya itu kepada masyarakat, sebaiknya terhadap si terdakwa ini tidak diadakan penuntutan. Nah, ini alasan penghapusan penuntutan. Kemudian di dalam KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan alasan penghapusan pidana dan perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. Di dalam KUHP hanya menyebutkan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana saja. Kemudian di mana kita menemukan? Timbul pertanyaan, di mana kita menemukan alasan pembenar dan pemaaf ini? Nah, ini dikembangkan ya, dikembangkan di dalam doktrin dan jurisprudensi. Nah, alasan penghapus pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu strafwetsluitinggrond ya, yang diartikan sebagai keadaan khusus. Nah, sebagai keadaan khusus yang tidak dibuktikan oleh terdakwa. Nah,
Nanti teman-teman bisa melihat perbedaan daripada hal-hal tersebut di atas. Kemudian, dalam ilmu hukum pidana, alasan hukum pidana itu dibedakan menjadi dua, umum dan khusus ya. Kalau umum, itu alasan penghapus yang berlaku umum itu tindak pidana itu disebut dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 44 yang hilang ingatan ya, makanya teman-teman sering mendengar, kadang-kadang menjadikan bahan candaan ya dengan pasal 44 ini. Nah, kemudian alasan pidana khusus, yaitu alasan penghapus pidana yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu. Di dalam tindak pidana khusus ini, contohnya apa? Delik aduan. Dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada delik aduan. Tidak dapat dituntut suatu peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa, tidak dapat dituntut seorang terdakwa yang telah melakukan suatu peristiwa apabila tidak ada aduan daripada si korban atau si pengadu. Nah, apabila memang ada aduan daripada si korban, maka dapat dituntut terhadap si pelaku tadi. Nah, kemudian juga jenis-jenis alasan penghapus pidana. Sesuai dengan ajaran Daderstrafrecht, alasan penghapus pidana ini dibedakan menjadi alasan pembenar dan pemaaf. Alasan pembenar atau rechtvaardigingsgrond ya, adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, baik itu yang berkaitan dengan strafbarvet ya, ataupun actus reus di dalam sistem common law. Dan alasan pemaaf yang keduanya, alasan pemaaf ini yaitu skuldwetsuitinggrond, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan yang sudah tadi kita bahas. Menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana. Ini berkaitan dengan kulpabilitas atau disebut dengan mens rea di dalam common law atau common law system. Nah, di dalam alasan pembenar, teman-teman semua, atau disebut sebagai rechtvaardigingsgrond ini, harus terpenuhinya unsur objektif. Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar, memenuhi unsur objektif, ini harus terpenuhi. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat adanya pembelaan terpaksa atau nudwer. Kita melihat di dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak dipidana, ya, tidak dipidana. Siapa saja yang tidak dipidana di sini? Sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 49 ini, yaitu mereka-mereka yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa. Untuk siapa? Untuk diri sendiri atau orang lain? Ya, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun harta benda orang lain. Yang disebabkan adanya serangan atau ancaman ya, yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Nah, ini sudah terjadi teman-teman semua. Kejadian yang sudah viral beberapa saat yang lalu. Seseorang dibegal, ya, ternyata begalnya yang mati. Pada saat itu si pembegalnya mau mengambil barang milik si korban. Karena korbannya memiliki bela diri seumpamanya atau jago kungfu, ya, ternyata dilawan dan mengakibatkan patah tulangkah hingga kematiankah dari si pelaku. Nah, terhadap si korban itu dapat dipidana mengacu kepada pasal 49. Nah, ayat 1-nya. Kemudian ayat 2-nya juga tidak dapat dipidana apabila pembelaan terpaksa tersebut itu disebabkan keguncangan jiwa yang hebat akibat adanya serangan. Nah, mengenai pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di sini, ada hal pokok yang harus kita ketahui. Tidak dapat dipidana itu harus terpenuhi dulu hal-hal pokoknya. Apa? Karena adanya serangan. Bila mana ada serangan, ada pembelaan, maka tidak dapat dipidana si korban. Bukan berarti ada si pelaku, dia belum menyerang, kita dahului untuk menyerang, itu beda lagi ceritanya. Ya. Akan tetapi si pihak eksternal, ya, faktor eksternal ini mulai menyerang kepada si korban, barulah itu dapat dikatakan masuk dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kemudian
Yang berikutnya adalah tadi yang pertama ada adanya serangan, yang kedua ada pembelaan. Ada pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan tadi. Ya. Seorang perempuan contohnya, seorang perempuan masuk gang jam 2:30 pagi sendirian, di situ ada kelompok laki-laki dalam keadaan mabuk, si perempuan tersebut disamperin, dicandain, diolok-olok hingga mau dirampas kemerdekaannya. Mohon maaf, dirampas kehormatannya. Ada serangan tuh dari luar. Kemudian si perempuan tersebut melakukan perlawanan karena jago kungfu nih. Tumbang semua, babak belur semua. Ada yang lari lapor ke polisi, dipukulin. Nah, terhadap si perempuan ini tidak dapat dipidanakan. Sebagaimana pasal 9 ayat 1. Kemudian pasal 50 itu melaksanakan ketentuan undang-undang. Hal pokok ini, penjabaran dari pasal 9 ini ada di dalam pasal 50. Tidak dapat dipidanakan apabila melaksanakan ketentuan undang-undang. Dan juga pasal 51-nya yaitu atas perintah daripada jabatan. Nah, pembelaan terpaksa atau disebut nudware excess ini sebagaimana pasal 49 ya, sudah tadi kita singgung, yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan pembelaan terpaksa juga. Namun karena serangan tersebut menimbulkan goncangan jiwa yang hebat, maka pembelaan tersebut menjadi berlebihan dengan syarat nih. Kemampuan batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dan kegoncangan jiwa yang hebat. Kegoncangan jiwa ini disebabkan karena faktor apa? Faktor serangan eksternal. Nah, ini yang di nudware excess ya. Bagaimana pasal 49 ayat 2. Kemudian apabila kita melihat di pasal 50, teman-teman. Yaitu apabila seseorang karena melaksanakan tugas sebagaimana undang-undang itu tidak dipidanakan. Contohnya apa? Penembak juru tembak yang melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan. Itu tidak dapat dipidanakan. Ya. Sedangkan di pasal 51-nya yaitu untuk perintah sebagaimana melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah jabatan. Contohnya apa? Seumpamanya ada peperangan konflik perang, ya, yang menyerang suatu wilayah. Diperintahkan untuk menyerang kembali dan pada saat melakukan penyerangan itu di pihak lawan ada yang meninggal dunia akibat tembakan-tembakan yang dilakukan. Nah, terhadap penembak ini tidak dapat dipidanakan. Ini di dalam pasal 51. Kemudian, teman-teman semua, di dalam nudware excess juga kita dapat melihat pasal 48 ya. Pasal 48 yaitu barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa atau permah tidak dipidana. Nah, contohnya apa pasal 8 ini? Ada tekanan psikis terhadap korban ya yang datang dari luar untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan si subjek. Nah, ini tidak dapat dipidanakan. Dan juga daya paksa atau disebut sebagai overmah, sebagaimana pasal 48 ini merupakan daya paksa relatif atau disebut juga sebagai vis compulsiva, ya, yang mana KUHP tidak menjelaskan pengertian daya paksa secara luas. Ya. Namun pengertian daya paksa di sini di dalam memori Van Toelichting atau di dalam memori penjelasan dilukiskan sebagai setiap kekuatan, paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan. Dalam daya paksa, orang berada dalam doing posisi, sifat daya paksa dari luar. Ya. Karena dorongan dari luar sangat kuat, ya lebih kuat, hanya dia mau tidak mau harus melakukan daya paksa itu. Nah, ini sebagai gambaran bagi teman-teman semua, ya, di dalam alasan pembenar. Itu teman-teman yang disampaikan di dalam pertemuan kita hari ini. Ya, kita akan lanjut di dalam sesi yang berikutnya di dalam pembahasan alasan pemaaf. Ya. Demikian teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum pidana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman semua. Salam hukum pidana. Teman-teman semua, selamat bertemu kembali di kelas hukum pidana, di mana kita kali ini kita akan membahas mengenai alasan pembenar di dalam hukum pidana. Teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan apa yang diharapkan oleh kita semua. Sebelum kita masuk di dalam pokok pembahasan kita kali ini, saya akan mereview dulu terkait adanya unsur dari tindak pidana. Nah, teman-teman semua, di dalam unsur tindak pidana ada dua. Yang pertama adanya unsur formil dan unsur material.